Nah, kalau teman-teman nak belajar mengenai Solid Principle, nah di sini udah disediain oleh decoding.com, platform decoding, belajar prinsip pemrograman Solid. Ini berbahasa Indonesia nih, mudah dipahami. Nah, teman-teman bisa daftar jadi member decoding dulu, kemudian bisa enroll si course-nya ini, belajar pemrograman Solid. Ini gratis juga. Nah, di sini sebelum ke Solidnya juga belajar mengenai OOP, core dari OOP-nya, abstraksi polimor, dan rangkuman juga ada di sini. Nah, kemudian ada belajar nanti relasi pada OOP, apa itu generalization, specialization, bla 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 gitu kan. Setelah belajar relasi ada juga software design principle. Nah, di sini kemudian terakhir baru akan belajar Solid. Nah, di sini ada bahas teorinya dan juga nanti ada teori, ada juga contoh kasus. Nah, contohnya di sini ada apa nih ya? Nah, ini contoh SRP. Nah, di sini ada contoh single responsibility principle. Contohnya kita buka pengenalan Solid, bukan single of responsibility ya, yang ini. Nah, SRP ini apa? Nah, SRP ini sebuah prinsip yang relatif mudah diterapkan. Nah, dia memiliki tanggung jawab yang berarti jika kita punya suatu kelas punya dua fungsionalitas yang tak memiliki keterkaitan, nah maka kita akan membagi fungsionalitas tersebut dengan cara memisahkannya menjadi dua kelas yang berbeda. Nah, contohnya gini. Nah, contohnya ini kita punya first service gitu kan. Nah, di sini juga tersedia banyak bahasa, ada Swift, Dart, Java, Kotlin. Nah, contoh di sini kita punya first service. Nah, ini membernya. Nah, di sini kita punya fungsi is expire untuk cek apakah produk ini udah kedaluarsa atau belum gitu kan. Nah, di sini masalahnya itu Nah, di sini masalahnya yaitu ketika kita ingin melakukan perubahan di is expired-nya, fungsi is expired-nya ini. Nah, contohnya misalkan melakukan perubahan terhadap pattern atau local date pada platform gitu kan. Nah, solusinya gimana? Ya kita bisa ubah aja di sini kan, sesuai dengan pattern-nya kan. Nah, ubah di is expired-nya. Tapi kita ketahui kan first service ini sesuai namanya itu bertanggung jawab terhadap menangani pelayanan makanan. Nah, bukan untuk menangani waktu kedaluarsa produk. Nah, untuk itu kita bisa pisahkan nih is expired ini ke kelas baru. Nah, kita pisahkan. Nah, contohnya ini kita bikin class food expiry. Nah, kemudian di sini ada static boolean is expired. Nah, kita bisa pindahkan ke kelas baru yang khusus is expired-nya. Nah, di sini kita bikin aja static karena nanti di first service-nya kita bisa panggil langsung, nggak perlu initial, kita bikin objek baru gitu kan. First service, nah kita panggil aja si is expired-nya ini. Nah, gitu untuk SRP. Jadi memisahkan dua fungsionalitas itu yang berbeda gitu. Nah, contoh lagi di sini ada apa nih? Ada open close principle. Nah, open close principle ini open terhadap spesifik mana nih ya? Nah, terbuka untuk ditambahkan, itu artinya opennya terbuka untuk ditambahkan spesifikasi baru gitu kan. Contohnya kita butuh metode baru atau apa baru kan kita bisa tambahin, tapi tertutup untuk dimodifikasi, artinya nggak boleh spesifikasi yang ada nggak boleh dimodifikasi gitu. Contohnya gini, kita punya kelas produk. Nah, kita punya kelas produk, kemudian kita punya shipping order service. Nah, di dalamnya kita punya sebuah fungsi checkout. Nah, fungsi checkout ini dia butuh si shipping type. Nah, shipping type ini tipenya enum di sini. Nah, tipenya enum. Nah, ini ada gen E, ada tiki. Nah, misalnya ketika kita mau nambahin shipping type yang baru gitu kan, pengantar barang yang baru. Nah, kita cara yang salah ya, kita bisa tambahin di sini nih, jadi gen E tiki bukan yang salah ya, tapi melanggar aturan si OCP ini, Open Clause Principle. Nah, ketika kita tambahin misalkan di sini ada tambahin post indo yang baru gitu kan, shipping type yang baru. Nah, ini sudah menyalahi aturan nih, nah melanggar prinsipnya. Nah, jadi gimana solusinya? Nah, solusinya yang tadi kan nggak boleh melakukan perubahan pada spesifikasi yang telah ada. Nah, jadi solusinya kita bikin aja kelas-kelas baru untuk si shippingnya yang ekstensi shipping. Nah, misalkan di masing-masing shipping akan punya si fungsi calculate. Nah, fungsi calculate ini kita taruh aja di abstrak kelas shipping. Nah, kemudian kita bikin nih ada kelas gen E, ada kelas tiki, mau apa lagi kelas post indo. Nah, kita implementasikan dari si shipping ini. Nah, kita bikin masing-masingnya implementasinya kan. Nah, kemudian di shipping order service-nya kita cukup masukkan si abstraknya tadi. Nah, gitu. Contohnya nanti ketika kita panggil checkout kita masukkan si GNS shipping. Nah, GNS shipping, nah nanti shipping dengan type GNE yang akan dikalkulate. Nah, begitu. Nah, gini contohnya. Nah, ini contoh ada penambahan baru, open terhadap perubahan, terbuka untuk perubahan. Nah, gini, kita punya post indo yang baru, kita kita extend dari si shipping. Ada secepat shipping, contohnya shipping yang baru, kita extend dari si shipping. Nah, gitu. Kemudian ada lagi nih Liskov substitution principle. Nah, Liskov ini berlaku pada hierarki pewarisan. Nah, di sini ada konsep kontravarian kovarian. Nah, ini bisa dibaca precondition, kondisi sebelum dan sesudah, invariant, constraint. Nah, contohnya, misal kita punya kelas produk di sini, itu kita punya kelas vegetable, kelas dari kelas produk. Nah, kemudian nah, contohnya ini kita punya kelas apa kan? Kita punya kelas smartphone. Nah, yang di sini kan di kelas produk itu punya expired date-nya. Nah, yang kelas smartphone kan nggak perlu nih expired date-nya kan. Nah, di sini dia pusing nih. Kok ini nggak perlu nih, kita nggak perlu nge-override si fungsi expired date ini dari si abstract class product. Nah, jadi cara solve-nya gimana? Nah, cara solve-nya kita khusus untuk expired date. Nah, contohnya di sini kita bikin food product abstract yang baru kan.
Nah, kita juga extend dari si produk ini. Nah, berarti si food product ini memiliki get product info, propertinya juga, dan expire date-nya. Nah, ini khusus untuk si food product. Nah, jadi yang ketika kita tambahin kelas baru, kelas yang mempunyai expired date kan, nah kita bisa extend dari si food service. Nah, contohnya smartphone, kita cukup extend dari si produk, karena yang expired date-nya kita nggak perlu. Nah, itu contoh implementasi dari list of apa tadi? List of substitution principle. Nah, gitu. Kemudian ada lagi contohnya nih interface segregation principle. Nah, ini mengurangi jumlah ketergantungan. Nah, contohnya implementasinya, contohnya kita punya iPayment. Nah, ini konsep apa nih? Nah, contoh di sini kita punya iPayment. Nah, kita punya kelas GoPay yang implement dari iPayment. Nah, ketika kita ingin nambahin payment baru, contohnya di sini ada kelas Mandiri, kemudian ada kelas BNI. Nah, kita nggak apa kan? Nggak perlu, contohnya gini. Nah, kita baca nih, GoPay Mandiri BNI. Nah, di mana kelas-kelas ini Mandiri dan BNI ini bukan pembayaran e-wallet seperti GoPay. Nah, jadi kita bisa pisah ini. Nah, jadi di sini kita bikin interface khusus untuk e-wallet provider. Di sini ada payment provider dan bank provider. Nah, nanti setiap providernya, contohnya ada Bank BNI, Bank Mandiri, ada GoPay. Nah, nanti kita bisa implement yang butuh. Contohnya kelas GoPay itu kan e-wallet. Nah, kita extend dari wallet. Nah, dia juga payment provider, kita extend dari payment provider. Nah, contoh Mandiri ini, karena Mandiri nggak e-wallet, dia bank provider. Nah, kita extend dari bank provider. Di sini ada payment provider. Gitu. Jadi nggak kayak tadi kan kelas Mandiri, dia implement aja dari si iPayment. Nah, gitu, karena Mandiri ini kan nggak e-wallet gitu kan, makanya kita pisahin, ada bank provider, ada e-wallet provider. Nah, itu namanya interface segregation principle. Nah, untuk mengurangi jumlah ketergantungan terhadap interface kelas yang dibutuhkan. Nah, terakhir contohnya di sini ada dependency inversion principle. Nah, ini tentang layer, ada high level, ada low level. High level itu berupa fungsi bagian apanya kan, fungsi atasnya gitu, sedangkan low levelnya itu mengatur yang agak lebih low sedikit. Contohnya open koneksi ke database, contohnya gini, menulis informasi ke database gitu. Nah, contohnya gini, high levelnya ada payment service, low levelnya ada operasi ke database, insert, update, delete. Nah, ini bisa dibaca nih, ada panjang nih teorinya nih. Nah, contohnya di sini kita punya payment service. Nah, untuk menghindari ketergantungan dari si database MySQL, nah kita bisa bikin, nah ini kan kelas MySQL. Nah, untuk mengurangi ketergantungannya, kita bisa bikin si abstraksinya, abstraksi dari si database. Nah, nanti, nah di sini. Nah, di sini kita bisa bikin abstraksi dari database. Nah, contohnya kita bisa bikin nih MySQL database, extend dari database. Kemudian kita override si metode-metode yang diperlukan. Nah, kemudian contohnya ada Mongo database. Kita extend dari database. Nah, gitu. Kalau mau bikin database yang baru, misalkan Postgre database, kita cukup extend dari si database. Nah, di fungsi di kelas payment service-nya kita cukup masukkan si di sini abstraknya. Nah, gitu. Berarti nanti kita bisa kasih argumennya si MySQL database atau si Mongo database atau yang lain gitu. Nah, setelah semuanya belajar, nah nanti ada juga si rangkumannya di sini. Nah, gitu. Nah, ini resource yang bagus sih.